Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Nur Rahma dengan NIM 202406405172 dari kelas 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Jian Amori dengan judul penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern. Tema yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada konsep dasar progresivisme dalam pendidikan, yang kedua ada tokoh-tokoh progresivisme, yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan, yang keempat ada penerapan progresivisme dalam kurikulum modern, yang kelima yaitu ada implementasinya di Indonesia, dan yang terakhir ada kelebihan dan tantangan progresivisme. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ulas terlebih dahulu latar belakang yang melatar belakangi materi yang akan kita bahas. Latar belakang penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan yang tidak berpendidikan. Bangsa yang cerdas memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam perkembangan filsafat pendidikan, aliran progresivisme sangat berpengaruh. Progresivisme ini menekan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengalaman langsung, serta relevansi dengan kehidupan nyata. Aliran ini memberi landasan filosofis bagi sistem pendidikan yang demokratis dan juga humanis. Progresivisme lahir sebagai respon terhadap pendidikan tradisional yang otoriter dan juga berpusat pada guru. Aliran ini dikembangkan oleh John Dewey dan tokoh pendidikan awal abad ke-20 yang menegaskan pendidikan harus aktif, demokratis, dan juga berorientasi pada pemecahan masalah. Di era pendidikan modern, prinsip progresivisme semakin relevan dengan tuntunan abad ke-21 yang membutuhkan individu kreatif, kritis, dan adaptif. Di Indonesia, penerapan progresivisme terlihat pada kurikulum Merdeka sejak 2022 yang memberikan kebebasan bagi siswa mengeksplorasi minat dan bakat serta sesuai dengan prinsip progresivisme. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dari pemahaman konsep, kesiapan guru, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penting mengaji penerapan progresivisme dalam kurikulum modern dan tantangan implementasinya di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, apa konsep dasar dan prinsip-prinsip aliran progresivisme dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern? Dan yang terakhir yaitu, apa kelebihan dan tantangan dalam implementasi progresivisme di Indonesia? Adapun tujuan masalah dari materi kali ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip aliran progresivisme dalam pendidikan, yang kedua yaitu menganalisis penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dalam implementasi progresivisme di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, materi yang pertama yaitu konsep dasar progresivisme dalam pendidikan. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif, pengalaman langsung, dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata siswa sebagai kritik terhadap pendidikan tradisional yang kaku dan berpusat pada guru. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses aktif di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya, dengan model pembelajaran sebagai pedoman sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan harus bersifat demokratis, mendorong partisipasi aktif siswa, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah sambil mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks sosial dan tantangan kehidupan nyata agar siswa tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga merespons masalah saat ini.
Materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh progresivisme. Tokoh utama progresivisme meliputi yang pertama yaitu John Dewey yang melihat pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan pendidikan demokratis untuk melatih partisipasi siswa di masyarakat. Nah, yang kedua ada William Kilpatrick. Nah, William ini memperkenalkan metode proyek di mana siswa belajar secara kolaboratif dengan mengajarkan tugas nyata yang relevan bagi mereka. Dan yang terakhir itu ada Paul Henry Booth. Nah, Henry ini menyoroti peran pendidikan dalam membentuk warga demokratis melalui pengajaran berpikir kritis dan juga pengambilan keputusan rasional. Nah, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan. Progresivisme memiliki 7 prinsip utama dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa ini menjadi pelaku aktif dan guru yang berperan sebagai pembimbing. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis pengalaman dengan konsep belajar sambil melakukan atau learning by doing, agar siswa membangun pemahaman dan pengalaman nyata. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan demokratis yang mengajarkan siswa berpartisipasi, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama. Yang keempat ada pembelajaran relevan dan kontekstual dengan mengaitkan materi pada kehidupan nyata siswa. Yang kelima ada pengembangan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah melalui metode ilmiah. Yang keenam ada pembelajaran kolaboratif yang melatih kerjasama dan keterampilan sosial. Dan yang terakhir yaitu kurikulum yang fleksibel dan integratif dengan menggunakan pembelajaran tematik yang menghubungkan berbagai bidang ilmu. Nah, selanjutnya ada penerapan progresivisme dalam kurikulum modern. Prinsip progresivisme diterapkan dalam kurikulum modern melalui berbagai metode. Yang pertama, pendekatan saintifik yang melibatkan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan sesuai metode ilmiah. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang melatih siswa mengerjakan proyek kompleks untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Nah, yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang dimulai dari masalah nyata untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat ada pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Nah, yang kelima ada asesmen autentik melalui portofolio, presentasi, dan proyek, bukan hanya tes tertulis. Nah, yang keenam ada pembelajaran berdiferensi yang menyesuaikan metode dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan juga personal. Materi yang berikutnya yaitu ada implementasi progresivisme di Indonesia yaitu pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan penerapan nyata progresivisme di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan juga siswa dalam pembelajaran. Kurikulum ini memiliki 6 komponen utama. Yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila yang mengembangkan karakter siswa secara menyeluruh. Nah, profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman dan bertakwa, kebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Yang kedua yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang melibatkan siswa dalam proyek kontekstual dengan isu-isu aktual seperti gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan metode dengan keberagaman siswa. Yang keempat yaitu ada fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan sekolah mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Yang kelima yaitu ada asesmen holistik yang menilai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada jam pembelajaran fleksibel dengan pengurangan jumlah mata pelajaran agar pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Materi berikutnya yaitu ada kelebihan dan tantangan progresivisme. Kelebihan progresivisme dalam pendidikan yaitu meliputi yang pertama ada progresivisme mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pembelajaran aktif dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya mengingat fakta tetapi belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan solusi baru. Yang kedua yaitu ada pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa.
Ketika siswa dapat melihat relevansi dari apa yang dipelajari, motivasi intrinsik mereka meningkat dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu ada progresivisme, menghormati individualitas dan keberagaman siswa dengan memberikan ruang untuk eksplorasi minat dan bakat. Setiap siswa dipandang sebagai individu unik dengan potensi yang berbeda-beda. Yang keempat ada pendidikan yang demokratis, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Siswa belajar nilai-nilai demokrasi melalui praktik langsung di kelas seperti berpartisipasi dalam diskusi, membuat keputusan bersama, dan menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada pembelajaran kolaboratif, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim. Di era global yang saling terhubung, kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain menjadi sangat penting. Nah, yang berikutnya ada juga tantangan utama dalam implementasi progresivisme. Tantangan utamanya yaitu meliputi yang pertama, perubahan paradigma. Banyak guru dan orang tua masih terbiasa dengan pendidikan tradisional di mana guru dominan dan siswa pasif, sehingga sulit beralih ke pendidikan yang lebih aktif. Yang kedua yaitu ada kompetensi guru. Guru perlu keterampilan tinggi untuk merancang pembelajaran aktif, mengelola kelas dinamis, dan memfasilitasi siswa yang memerlukan pelatihan terus-menerus. Yang ketiga yaitu ada ketersediaan sumber daya. Sekolah, terutama di daerah terpencil, sering kekurangan infrastruktur media dan juga fasilitas untuk mendukung pembelajaran progresif. Yang keempat yaitu ada asesmen yang kompleks. Penilaian tidak lagi sekedar tes tulis, melainkan instrumen autentik dan berkelanjutan yang butuh waktu dan keahlian khusus. Yang kelima yaitu ada keseimbangan dengan kurikulum. Sulit menyeimbangkan kebebasan siswa dengan standar kompetensi nasional yang tetap harus dicapai. Dan yang terakhir ada manajemen waktu. Nah, pada manajemen waktu, pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek memakan waktu lebih lama yang menantang dalam kurikulum padat. Dari materi di atas, kita dapat simpulkan bahwa progresivisme adalah filsafat pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif, pengalaman langsung, dan relevansi dengan kehidupan siswa sebagai alternatif dari pendidikan tradisional yang otoriter. Prinsip utamanya meliputi pembelajaran siswa atau senteris, pengalaman praktis, pendidikan demokratis, berpikir kritis, dan juga kerjasama antar kelompok. Tokoh kunci seperti John Dewey mendorong pendidikan sebagai proses hidup demokratis, sementara Kilpatrick dan juga Booth mengembangkan metode proyek dan persiapan untuk masyarakat demokratis. Di Indonesia, kurikulum Merdeka itu sejak 2022 menerapkan ini melalui eksplorasi minat siswa, proyek, pembelajaran berbeda untuk setiap siswa, dan penilaian autentik yang selaras dengan nilai Pancasila seperti demokrasi dan kreativitas. Kelebihannya adalah meningkatkan motivasi siswa, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, penghormatan keragaman, serta persiapan menjadi warga yang bertanggung jawab. Namun tantangannya meliputi paradigma lama yang kuat, kompetensi guru yang belum merata, kekurangan fasilitas, penilaian yang rumit, dan keseimbangan antara kebebasan siswa dengan standar kurikulum. Jadi secara keseluruhan, progresivisme itu penting untuk pendidikan modern di Indonesia, membantu membentuk generasi adaptif abad 21 jika tantangan diatasi.